Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di Bagi-Bagi Cerita Sejarah Alkitab. Mengupas Alkitab secara ringkas dan sederhana. Perbek berkata, jika kita ingin memahami hari ini, kita harus meneliti hari yang kemarin. Dari perspektif iman, sejarah dapat memberi manfaat kepada pertumbuhan iman kita saat ini. Baik, tidak berlama-lama, mari kita membahas uh, cerita bagi-bagi sejarah Alkitab ini. Masih dalam survei Perjanjian Baru oleh Merrill Cheteni. Pada bagian kedua ini, saya akan membahas tentang latar belakang politik pada Perjanjian Baru. Mari kita saksikan bersama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dunia pada masa Perjanjian Baru, latar belakang politik. Ya. Saya memulai dengan Kekaisaran Roma ya, atau Kekaisaran Romawi. Pada masa kita Perjanjian Baru ditulis, hampir seluruh dunia beradab, kecuali beberapa kerajaan yang kurang dikenal di timur jauh yang berada di bawah kekuasaan Kaisaran Romawi. Artinya pada zaman kita Perjanjian Baru, hampir daratan Eropa, hampir sebagian besar penduduk dunia itu sudah memiliki tatanan pemerintahan, tatanan ekonomi, ya, agama, dan lain sebagainya. Kecuali ada beberapa negara tertentu yang belum memiliki peradaban. Nah, nama Roma diambil dari nama ibu kota Italia, tempat asal mula bertumbuhnya negara Romawi. Negara ini didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan mula-mula merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa desa. Melalui peperangan yang hampir tidak berkesudahan selama 500 tahun, negara Romawi berkembang menjadi sebuah kekaisaran yang memerintah dunia. Jadi hampir 5 abad, ya, mereka terus berperang sehingga wilayah mereka semakin luas. Kekaisaran Romawi ini. Kalau saudara bisa melihat di gambar ini, ya, mulai dari hampir seluruh Eropa, bahkan Inggris, ya, Mesir, Afrika bagian utara, Syria, Asia kecil, ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Ya, ini yang gambar orange. Nah, beberapa tokoh penting saat itu ialah Julius Caesar yang bertarung dan memenangkan perang saudara sehingga menjadikannya penguasa terhebat dan diktator di dunia Romawi dan membuat reformasi besar-besaran atas masyarakat Romawi. Ia meninggal pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi. Kematiannya menjadi pemicu perang saudara yang kedua yang menjadi akhir dari Republik Romawi dan menjadi awal Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaan Octavianus atau disebut Augustus. Jadi ketika matinya Julius Caesar terjadilah transisi, ya, bentuk pemerintahan dari republik menjadi kekaisaran. Augustus disebut juga raja, tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 14 sesudah Masehi. Nah, dalam hal politik, bentuk pemerintahan yang baru ini adalah gabungan antara bentuk pemerintahan republik dan sistem diktator. Augustus menghidupkan kembali agama negara dan membangun kembali banyak kuil. Di banyak tempat, sang kaisar dipuja sebagai Dominus et Deus atau Tuhan dan Allah. Jadi dia disembah sebagai Tuhan dan Allah atau Dewa. Ya. Untuk menata negaranya secara keseluruhan, Agustus menyelenggarakan sensus terhadap seluruh penduduk. Seperti kita ketahui, ketika Yusuf dan Maria, ya, mereka ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk. Ya, waktu itu Yesus masih dalam kandungan Maria. Nah, Yesus dilahirkan ketika masa pemerintahan Agustus. Nah, kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 1. Agustus kemudian digantikan oleh putra angkatnya bernama Tiberius. Nah, Tiberius dinobatkan jadi kaisar pada usia 56 tahun.
Perangai Tiberius orang yang tidak ramah angkuh, penuh kecurigaan, pemberang. Ya, setiap ada desas-desus yang menentangnya akan mendatangkan bencana bagi orang-orang yang curigai. Selama pemerintahnya, tentara Romawi menderita kekalahan di Jerman. Yesus melayani dan wafat pada masa pemerintahan Tiberius. Ia wafat tahun 37 dan digantikan oleh Caligula. Wafatnya Tiberius banyak disenangi oleh banyak orang karena dia begitu angkuh, ya, tidak ramah dan selalu penuh kecurigaan. Penggantinya Caligula. Pada awal pemerintahan, Caligula sangat disukai Senat. Ia mengampuni tawanan politik, menurunkan pajak, dan menyelenggarakan hiburan untuk rakyat. Tetapi kemudian ia menuntut agar dirinya dipuja sebagai dewa, yang menimbulkan ketidaksukaan bagi orang Yahudi. Ia memerintahkan gubernur pemerintahan Roma di Syria untuk mendirikan patungnya di dalam bait suci di Yerusalem. Jadi dulu Yerusalem di bawah kekuasaan dari pemerintahan Roma yang ada di Syria. Ya. Nah, selama pemerintahannya, perbendaharaan negara menyusut dengan cepat. Untuk mengisinya kembali, ia menggunakan cara-cara kekerasan, penyitaan harta benda, warisan yang dipaksakan, dan bentuk-bentuk pemerkosaan lainnya. Ia dibunuh oleh seorang perwira pasukan pengawal kaisaran pengganti Caligula adalah Claudius. Nah, menurut ahli sejarah, para teolog, apa yang dicatat dalam Markus 13 ayat 14 yang berbunyi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi yang dimaksud pembinasa keji adalah Caligula, ya, menurut para ahli sejarah dan teolog ketika tulisan Markus ini dicatat. Ya, ketika Caligula digantikan oleh Claudius. Nah, di bawah pemerintahan Claudius, Roma menjadi negara yang birokratis. Ya, ia berusaha mengembalikan dominasi agama Romawi kuno dan sangat anti terhadap kepercayaan asing. Pada masanya kemungkinan banyak orang Yahudi diusir dari Roma, ya, karena dia anti terhadap kepercayaan asing. Mungkin pemerintah pengusiran ini yang menyebabkan Aquila dan Priscilla meninggalkan Roma, ya, yang tercatat dalam Kisah 18 ayat 2. Ya, saya bacakan di Kisah 18 ayat 2. Di Korintus, ia, dalam hal ini Paulus, ya, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma dan Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, jadi banyak orang Yahudi yang keluar dari Roma pada saat pemerintahan Claudius. Karena orang Yahudi maupun orang Kristen, ya, yang tidak mau menyembah dewa-dewa ataupun mengikuti agama Romawi, ya, mereka dipaksa harus keluar dari Roma. Ya. Nah, pengganti Claudius adalah Nero. Nah, waktu penyebaran Injil dalam kisah, ya, ini dilakukan penyebaran Injil pada masa Claudius dan pada masa Nero. Kisah para rasul, maksud saya, ya, Injil mula-mula, penyebaran Injil oleh gereja mula-mula. Nah, di zaman Nero, seperti Caligula, Nero memboroskan pembenaran harta negara dan mengisinya dengan cara paksaan. Pada tahun 64 terjadi kebakaran besar di kota Roma. Banyak yang menyangka bahwa ini perbuatan Nero karena ingin membangun istana yang megah. Tetapi untuk mengalihkan tuduhan terhadap dirinya, Nero menunjuk orang Kristen sebagai penyebab kebakaran itu. Sehingga banyak di antara mereka yang dibawa ke pengadilan dan disiksa hingga tewas. Konon Petrus dan Paulus mengalami siksaan semacam itu di zaman Nero. Nero mati oleh salah seorang bekas budaknya atas permintaannya sendiri agar ia tidak ditawan oleh musuhnya. Nero digantikan oleh Galba tahun 68.
Nah, di zaman pemerintahan Nero inilah Injil Matius, Injil Markus, dan Lukas ditulis. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini gambar lukisan kebakaran Roma karya Karl von Piloty yang digambar pada abad ke-18, ya, di mana Roma terbakar dan Nero dengan sengaja mengkambing hitamkan umat Kristen sebagai biang keladi kebakaran tersebut. Nah, ini juga lukisan oleh Henryk Siemierski, lukisan dengan judul The Torches of Nero, obor-obor Nero, ya. Karena obor ini bukan terbuat dari sumbu kain dan minyak, tetapi obor ini terbuat dari manusia, itu orang-orang Kristen yang tidak mau tunduk pada Roma, pada kaisar, dan mereka dibakar hidup-hidup menjadi obor, ya, penerangan jalan di kota Roma. Nah, ini dilukis oleh Henryk Siemierski. Dia adalah seorang pelukis asal Roma berdarah Polandia, dikenal karena seni rupa akademik monumental, menggambarkan peristiwa-peristiwa di dunia Yunani, Romawi kuno, dan Perjanjian Baru. Nah, kemudian Nero digantikan oleh Galba tahun 68. Dan kemudian Galba diganti oleh Otto diganti oleh Vitellius digantikan oleh Vespasianus. Nah, di zaman Vespasianus yang membangun Kolosium. Vespasianus pergi ke Mesir untuk menguasai negara itu dan menyerahkan kepemimpinannya di Yerusalem ke tangan Titus putranya. Nah, Vespasianus meninggal tahun 79 dan menyerahkan pemerintahan ke tangan Titus. Jadi di zaman Titus inilah Bait Allah hancur yang kedua kali. Yang pertama kali pada zaman Nebukadnezar, yang kemudian dibangun kembali oleh Nehemia atas izin Raja Artasasta, dan yang kali kedua, ya, diruntuhkan oleh Titus. Titus mendirikan bangunan-bangunan baru, termasuk sebuah gedung pertunjukan yang sangat besar, dan dia juga yang memerangi orang Yahudi hingga dia menang. Nah, salah satu pertahanan terakhir adalah benteng Masada. Di sana sekelompok Yahudi berhasil bertahan hingga Romawi membuat jalan landai menuju benteng dan meruntuhkan dindingnya. Ketika Titus kembali ke Roma, saudaranya Domitianus membangun sebuah pelengkung kejayaan besar, Triumphal Arch, ya, dari batu untuk memperingatinya. Dan dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan Titus sedang membawa benda-benda suci Yahudi, termasuk sebuah menorah. Pada tahun 70 Masehi, Titus juga menghancurkan kuil kedua Yahudi di Yerusalem yang masih belum dibangun kembali. Sejarah mengenai pemberontakan ini sebagian besar ditulis oleh penulis Yahudi bernama Josephus. Ya, ini Triumphal Arch, pelengkung, di mana menjadi tradisi orang-orang dahulu, ya, jika mereka menang dari perang dibuatkan Triumphal Arch. Kalau di Paris ada terkenal Napoleon, ya, punya Triumphal Arch. Ini ada gambar-gambar bagaimana relief-relief tentang kemenangan dari pahlawan tersebut. Nah, ini suatu ilustrasi lukisan bagaimana Titus, ya, menghancurkan bait Allah, di mana ada patung menorah, maksud saya. Ini tempat kaki Dian, ya, yang dijarah oleh Titus. Kemudian inilah Triumphal Arch dari Titus. Bangunan ini masih ada sampai sekarang, menjadi museum sebagai tempat wisata, ya. Di bangunan tadi ada lukisan-lukisan, maksudnya ukiran-ukiran seperti Titus bersama pasukannya, prajuritnya, dan ini ada gambar di mana menorah diangkut, ya, benda-benda bait suci, bait Allah Yahudi diangkut oleh Titus. Nah, ini sumber gambar ini dari Colosseum romtickets.com, Ark of Titus, di websitenya. Saudara bisa
memperolehnya di Google. Nah, kemudian Domitianus. Kuil-kuil para dewa kuno dibangun kembali dan agama-agama asing ditindas. Dia menuntut dirinya disembah sebagai Dominus et Deus. Tahun 93 dia membantai beberapa orang Kristen yang menolak untuk mempersembahkan korban di muka patungnya. Karena dia menganggap dia juga adalah dewa, harus disembah. Nah, konon kitab Wahyu ditulis pada masa pemerintahan Domitianus. Domitianus digantikan oleh Nerva, dan Nerva digantikan oleh Trajanus tahun 98 sampai 117. Mengakhiri abad pertama. Pada masa ini kekristenan berkembang pesat menjadi agama yang mendunia. Oleh waktu Kaisar Trajanus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bila Roma mengalahkan kerajaan-kerajaan baru, wilayah-wilayah itu dibentuk menjadi provinsi-provinsi yang merupakan bagian dari seluruh sistem kekaisaran. Nah, jika dia berhasil menguasai, menjajah beberapa wilayah tertentu, ketika mereka menang, langsung wilayah tersebut dibentuk menjadi provinsi. Nah, provinsi-provinsi tersebut dibagi dalam dua bagian. Provinsi yang relatif damai dan provinsi yang relatif rawan. Artinya masih ada pemberontakan-pemberontakan. Yang damai, yang setia pada Roma ini dipimpin oleh gubernur. Di mana gubernur itu bertanggung jawab kepada senat. Anggota senat atau dewan. Kalau zaman kita DPR. Tetapi untuk provinsi yang rawan, ini di bawah pengawasan kaisar. Yang dipimpin oleh para prefektus, prokulator atau wali negeri atau propetor yang diangkat oleh kaisar dan mereka bertanggung jawab kepada kaisar. Ini khusus daerah-daerah yang masih rawan, yang belum tunduk. Nah, saya ingin kembali mundur di zaman Helenis sebelum Roma. Roma menguasai Yerusalem. Seorang raja bernama Antiochus IV Epiphanes. Dia raja yang dari dinasti Seleucus. Waktu itu dia menguasai hampir sebagian dunia sebelum Roma berkuasa. Itu Yunani yang kita kenal Alexander Agung, penguasa Yunani yang hebat. Kemudian ini penerus selanjutnya, generasi selanjutnya. Ketika dia gagal di Mesir, dia ingin menguasai Mesir. Dia menumpahkan kemarahannya kepada orang Yahudi di Yerusalem. Dia kembali ke Yerusalem. Sejumlah besar penduduk di kota itu dijual sebagai budak. Tembok kota dihancurkan. Bait Allah dirampok. Tapi bangunannya tetap ada. Semua isinya dirampok. Dan diubah menjadi kuil pemujaan dewa Zeus. Nah, pada tanggal 15 Desember 168 sebelum Masehi. Sebuah patung dewa itu didirikan di atas mezbah. Dan 10 hari kemudian seekor babi dikorbankan untuk menghormati dia. Nah, babi ini bagi orang Yahudi kan haram. Bahkan sampai sekarang itu hewan yang haram bagi orang Yahudi. Jadi ada seekor babi dikorbankan, itu suatu penghinaan yang sangat luar biasa bagi orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat tanggalnya jadi patung itu dibuat tanggal 15 Desember. Sejarah mencatat bahwa 10 hari kemudian seekor babi dikurbankan. Berarti kalau 10 hari kemudian itu tanggal 25 Desember. Yang kita merayakan hari Natal. Yang konon kata orang 25 Desember hari pemujaan dewa matahari. Nah, kemungkinan yang dimaksudkan adalah pemujaan terhadap dewa Zeus di Bait Allah. Pada tanggal 25 Desember di mana mereka mulai pertama kali memberikan korban dengan seekor babi. Nah, mezbah berhala didirikan seluruh negeri dan penyelenggaraan perayaan-perayaan kafir dijadikan kewajiban. Semuanya wajib. Waktu Antiochus berkuasa di Palestina, di Yerusalem. Ini masih zaman Helenis. Nah,
Karena keadaan sudah melewati batas, kesabaran para penganut hukum Allah ini, orang-orang Yahudi yang setia kepada hukum Allah, melakukan pemberontakan. Ya. Penyulut api pemberontakan ini, peperangan, ya, dipelopori oleh Matatias, seorang imam tua dari desa Modin. Kemudian setelah ia meninggal, perjuangannya diteruskan oleh putranya Yudas yang disebut Makabeus, sang Palu. Ya, Yudas Makabe. Nah, akhirnya Yudas berhasil mengalahkan pasukan musuh dari Yerusalem. Bait Allah dibersihkan dan sebuah altar yang baru didirikan. Suatu upacara pentahiran kembali diselenggarakan. Dan hari itu diperingati dalam suatu pesta. Ya, yang disebut Hari Raya Pentabisan Bait Allah atau Hari Raya Pelita. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 22. Saya baca ya buat saudara sekalian. Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, ya. Hari raya pentabisan ada di Alkitab, atau kalau zaman sekarang disebut hari raya Hanukkah, ya. Maaf, ini saya tulis Hanua, sebenarnya Hanukkah. Jadi hari raya pentabisan, hari raya penyucian ini ketika berhasilnya orang Yahudi, ya, menyucikan kembali Bait Allah yang sudah dinajiskan, ya, oleh kaum Helenis, Antikus keempat, ya, mereka sucikan kembali. Itu sebenarnya hari raya pentabisan atau hari raya pelita. Nah, sampai sekarang, ya, orang-orang Yahudi merayakan penyalaan lilin, ya, sebagai hari raya pelita. Nah, kemenangan Wangsa Makabe yang dipimpin oleh Yudas itu menghentikan dominasi Wangsa Seleukus di Palestina. Wangsa dinasti dari Yunani ini, ya. Dan memberikan otonomi penuh pada negara Yahudi hingga kedatangan bangsa Romawi. Hampir 100 tahun Israel menjadi bangsa yang merdeka di bawah pimpinan keluarga Makabe. Hampir 1 abad. Ya. Keluarga Makabe atau disebut dinasti Hasmoneus yang memerintah sebagai raja dan imam. Ya, jadi waktu pendahuluan saya sudah jelaskan ketika mereka di zaman intertestamental itu 400 tahun Tuhan tidak bicara, ya. Ada bangsa Persia, kemudian Yunani, Helenisme berkuasa di Palestina, kemudian direbut oleh Yahudi sendiri, oleh keluarga Makabe, dinasti Hasmoneus, ya. Yang mereka memerintah sebagai raja dan imam selama 100 tahun. Nah, namun para raja dan Yunani ternyata kejam seperti bangsa-bangsa asing lainnya. Oleh karena itu orang Yahudi tidak mengadakan perlawanan ketika pasukan Romawi datang untuk menuju negeri itu. Nah, ternyata mereka memerintah juga tidak baik, tidak adil terhadap rakyat miskin. Ya, akhirnya rakyat juga tidak suka dengan cara memimpinnya dinasti Hasmoneus ini, meskipun mereka orang Yahudi juga. Sehingga ketika Romawi masuk kembali ingin menguasai, penduduk tidak berontak, ya, tidak ada perlawanan terhadap pasukan Romawi. Nah, dengan kematian Antigonus, ini salah satu keturunan Hasmoneus Makabe, berakhirlah dinasti Wangsa Hasmoneus di Palestina. Ya. Jadi berakhirnya kekuasaan Yahudi itu di negerinya sendiri tahun 37 sebelum Masehi. Dan Palestina dikuasai oleh Roma di bawah pemerintahan dinasti Wangsa Herodes 37, ya. Herodes ini, ya, dia utusan dari pemerintah pusat Romawi, ya, Kaisar Agustus, ya, untuk memerintah di wilayah Palestina. Nah, Herodes Agung mengawali pemerintahnya pada tahun 37 sebelum Masehi. Waktu itu dia masih muda, usianya masih 22 tahun. Nah, pada tahun 23 sebelum Masehi, Herodes dia memperistikan Mariame, putri seorang imam dari keturunan Hasmoneus. Nah, jadi rakyat agak ada harapan karena Herodes memperistikan Maryam yang berdarah Yahudi, ya, keturunan dari Hasmoneus yang pernah memimpin mereka. Nah, sifat Herodes yang dengki, biadab tercermin dalam pertemuannya dengan orang-orang Majus
untuk membantai semua bayi laki-laki di Bethlehem. Ya, kita bisa baca dalam Matius 2 ayat 1 sampai 18. Nah, karena dia iri hati, karena akan ada raja baru ya, di Bethlehem, karena nubuatan para nabi, dia suruh bunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Kemudian ketika Herodes Agung diganti dengan Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini yang paling menonjol dalam Injil. Dia adalah raja di Galilea dan Perea. Nah, Yesus menyebutnya sebagai si serigala. Wah, si serigala. Dalam Lukas 13 ayat 32. Saya bacakan Lukas 13 ayat ke-32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Katakanlah kepada serigala itu. Ini yang dimaksud adalah si Herodes Antipas. Ya. Dia yang membangun kota kecil di tepi Danau Galilea yang dinamakan Tiberias. Jadi kalau hari ini saudara yang pernah ke kota Tiberias di Danau Galilea pinggir itu dibangun oleh Herodes Antipas. Ya. Nah, dalam Injil Herodes Antipas ini yang dikenal juga sebagai pembunuh dari Yohanes Pembaptis. Ini dia patungnya, Herodes Antipas. Nah, ketika Caligula menjadi kaisar, ia mengangkat Agripa I menjadi raja menggantikan Herodes Antipas di wilayah Galilea dan Perea. Herodes Agripa I ini masih memiliki darah Yahudi, ya, karena ada mamanya masih keturunan Hasmoneus. Jadi dia ada darah Yahudinya. Ketatan Agripa I pada Yudaisme membuatnya menjadi salah seorang pelopor penindasan terhadap umat Kristen. Jadi Agripa I ini dia juga beragama Yudaisme karena dia ada darah Yahudinya. Dia menangkap dan menghukum mati Yakobus, anak Zebedeus, serta memenjarakan Petrus. Petrus kemudian dibebaskan secara ajaib oleh kekuasaan Tuhan. Dan Agripa memerintahkan agar para penjaga hukum mati dan dia pergi ke Kaisarea. Ya, dia meninggal secara mendadak pada tahun 44. Nah, meninggalnya Agripa I ini ya tercatat dalam Kisah Para Rasul. Ini meninggalnya sangat mengenaskan. Ya, saya bacakan dalam Kisah pasal 12 ayat 23. Apa yang dicatat di sana? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi dia matinya seketika mendadak. Ya. Kalau dalam Injil dikatakan dia ditampar malaikat. Ya. Dan mayatnya dimakan oleh cacing-cacing. Wow. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sekian dulu pembahasan saya tentang latar belakang politik perjanjian baru. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Jika saudara diberkati, ingin membagikan ini menjadi berkat kepada orang lain, bisa di-subscribe ya video YouTube ini dan juga diberi lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.